Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ekalia Febrina Tarigan dengan nomor NPM 02111946. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis SWOT dan VUCA pada UKM Hijab InStyle. UKM Hijab InStyle merupakan usaha yang bergerak di bidang fashion dan digital advertising yang sudah berdiri sejak tahun 2013. Produk yang dipasarkan merupakan produk-produk yang digunakan untuk kebutuhan perempuan muslimah seperti hijab, mukena, baju, dan lain-lain. Digital advertising merupakan salah satu cara yang dipakai dalam usaha ini. Melalui periklanan, pembisnis dapat menggunakan berbagai gaya periklanan dan teks persuasif untuk menarik lebih banyak pelanggan melalui sosial media. Selanjutnya masuk ke analisis SWOT. Analisis SWOT yang pertama itu adalah S atau strength, kekuatan. Yang pertama, jaringan distribusi yang kuat. UKM Hijab Instal ini telah berdiri kurang lebih 7 tahun lamanya sehingga memiliki jaringan distribusi yang kuat dan menyebar hingga ke berbagai calon konsumen. Yang kedua itu supplier bisa diandalkan. UKM Hijab Instal memiliki banyak supplier terpercaya yang tidak akan membiarkan terjadinya masalah pada rantai pasok atau stok produk yang dipasarkan. Kemudian yang ketiga, UKM Hijab Instal ini menjalani sistem dropship. Terus yang keempat, itu harga produk yang dijual UKM ini merupakan harga yang terjangkau dan relatif murah. Untuk yang kelima, desain baju mukena yang dipasarkan beragam. Lalu selanjutnya ukuran baju mukena hijab dapat di-custom sesuai dengan kebutuhan. Kemudian online shop dinilai lebih mudah untuk memahami kemauan dan kebutuhan pelanggan. Lalu bisnis online shop adalah bisnis yang marak dan menjanjikan. Kemudian pilihan produk lebih banyak karena biasanya memakai sistem pre-order. Terus ada pasar yang tidak terbatas, bisa dijangkau oleh siapa saja, transaksi bisa dilakukan dengan mudah dan time saving. Kemudian untuk huruf W-nya itu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama itu nilai profit rendah. Data penjualan menunjukkan bahwa profit dan margin UKM Hijab Instal ini berada di bawah rata-rata industri. Kemudian yang kedua itu nilai USP yang belum terdefinisi. Yang ketiga, rencana finansial kurang efektif dan teratur. Data penjualan dan laba penjualan juga menunjukkan bahwa UKM Hijab Instal ini belum menggunakan sistem finansial secara maksimal, yang mana rasio aset dan rasio likuid belum cukup baik dan masih bisa diatur secara lebih efektif. Kemudian yang keempat itu keterbatasan sumber daya manusia. Saya selaku karyawan di UKM Hijab Instal merasa bahwa terlalu banyak pekerjaan dengan sumber daya manusia yang terbatas. Yang kelima, kurangnya modal untuk ekspansi, penipuan mudah sekali terjadi dalam bertransaksi, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya percaya, dan yang terakhir masyarakat sering ragu akan kualitas barang karena tidak dapat dilihat secara langsung seperti beli langsung ke mall atau pasar. Lalu untuk huruf O-nya itu ada opportunity atau kesempatan. Kesempatan ekspansi online. Beberapa tahun belakangan ini, UKM Hijab Instal telah menggunakan dananya untuk melakukan ekspansi secara online. Lalu yang kedua itu ada tren baru. Adanya tren baru dari zaman ke zaman, konsumen yang mengarah kepada produk fashion muslimah membuka kesempatan bagi UKM Hijab Instal. Yang ketiga, target pasar yang luas, mulai dari kalangan menengah sampai kalangan menengah ke bawah. Yang keempat itu ada promosi yang bisa dilakukan kapan saja, membuat all shop ini terus dilihat oleh pelanggan seperti metode advertising yang dijangkau pelanggan di sosial media ataupun platform. Terus itu ada banyaknya masyarakat atau pelanggan yang senang belanja, terutama belanja secara online menjadi salah satu kesempatan bagi UKM Hijab Instal. Lalu yang terakhir itu huruf T-nya untuk threat atau ancaman. Yang pertama itu kompetitor. Adanya pengembangan teknologi baru oleh kompetitor yang bisa menjadi ancaman bagi penetrasi UKM Hijab Instal ini untuk jangka lama. Yang kedua itu kenaikan harga material. Yang ketiga persaingan harga di marketplace. Yang keempat perubahan lingkungan pasar. Selanjutnya ada inovasi produk yang harus selalu dilakukan. Kemudian tidak adanya privasi karena data-data pelanggan akan diketahui untuk keperluan pengiriman. Lalu banyak mindset yang tetap menganggap belanja online sangat berisiko, dan terakhir penipu di mana-mana. Kemudian masuk ke analisis VUCA dalam UKM Hijab Instal. Untuk V-nya itu volatility atau pergejolakan. Nah, volatilitas yang terjadi pada UKM Hijab Instal ini semenjak COVID-19 selama 2 tahun
yang cukup mendadak, dan kondisi ini menyebabkan ketidakstabilan dalam penjualan serta pasokan produk dari supplier, sehingga membuat harga lebih fluktuatif yang berimbas menyebabkan perubahan terhadap permintaan pelanggan. Kemudian untuk huruf U-nya yaitu uncertainty atau ketidakpastian, berbeda dengan pengeluaran operasional yang terstruktur di mana keuangan itu dimanage oleh seorang akuntan atau finance. Nah, kalau misalkan untuk UKM hijab install ini ada sering terjadi pengeluaran yang tidak terduga seperti keterlambatan pembayaran ke supplier serta penyusutan. Karena ownernya itu tidak menggunakan finance atau accounting, jadi keuangannya itu tidak tidak stabil. Kemudian untuk huruf C-nya itu ada complexity atau kompleksitas. Minimnya SDM yang berada di UKM hijab install ini membuat masalah datang secara terus-menerus. Sehingga dengan karyawan yang minim ini harus dapat menghandle atau menangani pekerjaan yang sebetulnya itu tidak masuk ke dalam job desk pekerjaannya, yang menyebabkan adanya masalah baru secara terus-menerus. Kemudian untuk huruf A ini itu ada ambiguity. Semenjak COVID-19, UKM hijab install ini sering melakukan inovasi, tetapi seringkali inovasi ini tidak dapat jelas sebab dan akibatnya sehingga tidak dapat direalisasikan gitu. Lalu, jika saya menjadi owner atau direktur dalam UKM hijab install ini, bagaimana cara yang akan saya lakukan agar UKM ini dapat bertahan dan berkembang selama 25 tahun ke depan? Untuk yang pertama itu ada cara estetika. Jadi, memiliki bisnis online seperti ini berkaitan dengan konten visual yang artinya sesuatu yang menarik dapat dilihat oleh mata konsumen di mata sosial. Dengan desain toko online menarik, maka mata pelanggan dapat menunjukkan sebuah nilai estetik di mana mata pelanggan sehingga dapat membuat citra bisnis ini bertahan menghadapi persaingan dengan kompetitor sejenisnya. Kemudian yang kedua itu mengikuti perkembangan teknologi. Sebagai pembisnis atau pengusaha harus mampu mengikuti perkembangan teknologi yang dapat menunjang bisnis. Karena kalau tertinggal, maka bisnis online ini tidak dapat bertahan dan berkembang menjadi sukses. Untuk yang ketiga itu kreativitas. Pembisnis atau pengusaha haruslah memiliki kreativitas yang tinggi. Hal ini dilakukan untuk menarik pelanggan, karena kita harus tahu selera para pelanggan. Maka dari itu, harus berinovasi dan berkreatif dalam membuat produk. Meskipun banyak produk yang sejenis, tapi produk yang kita hasilkan itu harus memiliki ciri khasnya sendiri. Yang keempat itu menjalani hubungan baik dengan pelanggan. Jika hanya bisa menjual produk tanpa adanya hubungan yang baik dengan pelanggan, maka bisnis tidak akan bertahan lama menghadapi permasalahan yang ketat ini. Lalu yang kelima itu coba berkolaborasi dengan kompetitor atau mencari mitra usaha. Nah, kerjasama yang kreatif dan saling menguntungkan dengan keunggulan produk masing-masing yang dimiliki ini bisa menjadi solusi dan kompetitor untuk dapat menembus segmen pasar yang baru. Kemudian yang terakhir itu melakukan riset untuk target pasar. Riset konsumen menjadi hal yang sangat penting karena dapat membantu mengetahui bagaimana perilaku konsumen, apakah bisnis yang saya bangun dibutuhkan dan beberapa banyak konsumen, seperti menentukan pelanggan untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah dengan harga jual yang cocok untuk menengah ke atas atau menengah ke bawah. Sekian presentasi dari saya untuk analisis SWOT dan VUCA pada UKM Hijab Install. Terima kasih.